Kami masih bahas mengenai pemotongan subsidi transportasi di APBD DKI Jakarta 2020. Baik, tadi kita membahas banyak mengenai Transjakarta dan juga Jaklingko, tapi kemudian juga ada pemotongan subsidi untuk MRT nih Pak Syafrin ya. Kalau untuk MRT sendiri secara spesifik tuh apa yang dikurangi? Baik, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa tipikal untuk operasional MRT dan LRT itu sama. Jadi untuk MRT dan LRT kita keseluruhannya full sampai dengan 3 triwulan itu dibayarkan penuh. Setelah itu untuk triwulan terakhir akan di cover di APBDP. Berbeda dengan Transjakarta. Kenapa demikian? Karena untuk operasional sarana prasarana ONM sarana dan prasarana itu oleh PT MRT dan LRT sendiri sehingga seluruhnya di cover. Tapi kalau misalnya untuk Transjakarta ada perjanjian dengan operator yang ini harus di cover sampai dengan Desember. Langsung setahun. Langsung begitu setahun. Begitu ada penambahan baru ini yang tadi kita geser di triwulan ketiga realisasinya. Tapi kalau selama operasional operator existing dan yang sudah berkontrak ini kita jamin anggarannya sampai dengan setahun penuh. Artinya memang kenaikan jumlah penumpang di MRT maupun LRT nanti tidak akan berdampak dengan tadi kewajiban yang harus dibayar oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Cuman bahwa saya agak mengkritisi dengan dengan Transjakarta ya. Apakah ada rencana dari operator misalnya untuk menambah jumlah armada? Apakah perhitungan-perhitungan itu pernah dibicarakan tidak misalnya terkait dengan penambahan rutenya, penambahan jumlah armadanya? Jadi kan ibaratnya ketika niat untuk menambah itu ternyata tidak di backup. Karena bagaimanapun kan ini harus merupakan sebuah kerjasama lebih dulu kan. Rencana dari Transjakarta dengan dukungan dari pemerintah provinsi yang mendapat backup dari anggaran yang lebih pasti di dalamnya. Jadi untuk penambahan Transjakarta, jika saat ini kita mengelola kendaraan itu 3.600, 3.608 tepatnya, armada yang 227 trayek tadi, maka tahun 2020 dengan besaran subsidi yang sekarang diterima, kita bisa mengelola 4.343 armada. Ada lebih kurang ada penambahan, ada penambahan lebih kurang 700 armada. Karena dari 36 menjadi 4.300. Trayek akan bertambah Pak? Trayek juga akan bertambah? Otomatis trayek juga akan bertambah. Dengan pola ini, kemudian begitu kita akan mendapatkan alokasi tambahan di 2020 untuk APBDP, maka yang target di Inkup 66 terkait dengan 10.047 armada, ini otomatis kita akan pull di triwulan ketiga untuk realisasi pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Iya, memang kita harusnya model Jakarta ini kan kayak kita mengadopsi model di Singapura. Memang harus ada satu penyelenggara tunggal yang melayani semua sistem pelayanan. Apalagi nanti suatu saat kalau bisa disinergikan antara LRT, MRT sama BRT-nya itu akan lebih menarik. Cuman pertanyaan yang kita dorong ya, ini mudah-mudahan menarik Pak suatu saat itu integrasi tiketingnya ini kan. Nah, kalau misalnya saya naik Transjakarta itu kan 3.500, berarti 3.000 potongannya. Nanti MRT agak beda dikit LRT. Nah, kalau misalnya ini suatu saat bisa satu titik temu, janji Pak Gubernur dulu 5.000 kemana-mana aja kan. Nah, sekarang gimana nih yang rencana tentang 5.000 kemana-mana suatu saat ini bisa terwujud buat masyarakat? Karena ingat loh, layanan transportasi itu, subsidi ini bisa membantu mengurangi kemiskinan. Karena kos yang terlalu besar di Jakarta, orang habis untuk transport. Ketika dia hanya 5.000 misalnya, mohon maaf ya, sehari kan cuma 10.000. Sebulan 250 itu udah menolong mereka yang UMP-nya di bawah 4. Sektor transportasi menjadi salah satu pengeluaran paling besar begitu ya dalam. Oke, baik, tadi apakah memang sudah ada rencana ke situ nih Pak Syafrin atau mungkin Pak Yoni? Memang kita ada rencana bahwa untuk akan ada holding company khusus mengelola keseluruhan pembayaran semua tiket ya. Sistem yang dikelola oleh BUMD Jakarta. Kemudian di dalamnya mereka ini yang akan jadi integrator perusahaan yang nanti di bawahnya termasuk ticketing system sehingga ada tarif bundling dalam operasionalnya yang kita harapkan asas keadilan itu hadir juga di sistem angkutan umum Jakarta. Saya kira ini menarik ya kalau misalnya mohon maaf Pak, ini kita berbicara dengan target 60% dari mobilitas warga Jakarta itu suatu saat 2030 menggunakan public transport. Kita bayangkan saja bahwa subsidi yang memberikan jaminan kemudahan kepada masyarakat itu bisa membuat efisiensi dalam arti pengeluaran masyarakat. Kalau dikatakan
250.000, 300.000 dalam 1 bulan bisa kemana-mana dan cepat. Nah ini persoalan kan cepat, mudah, nyaman. Sekarang murah kalau nggak cepat dan mudahnya itu agak susah ya kan. Nah justru yang didorong masyarakat tuh ketika cepat, mudah, nyaman dan terjangkau, orang akan berpikir untuk meninggalkan kendaraan pribadi atau bisa meninggalkan angkutan online. Sekarang yang menjadi persoalan di kita, apakah jaminan angkutan umum kita bisa secepat LRT atau MRT kecepatannya? Sekarang kalau Transjakarta itu yang harus di-push itu. Karena sekali lagi hanya pada rute-rute tertentu. Mohon maaf, orang Jakarta ini rasionalitasnya tinggi. Waktu menjadi standar, kecepatan menjadi ukuran, dan uang, tarif itu menjadi sebuah perhitungan. Nah, jadi cara kita untuk melihat ke depan, oh ternyata orang Jakarta itu rata-rata butuh cepat, murah, mudah, dan dilayaninya secara maksimal gitu. Oke, mungkin dari ini berarti tantangan nih untuk di sub, tantangan ke depan. Bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik sebagaimana yang diinginkan oleh warga masyarakat. Kalau evaluasi sendiri dari DPRD DKI Jakarta apa sih Pak sebetulnya dari semua sistem transportasi yang saat ini sudah berjalan? Iya, kami melihat tentang masalah bagaimana tentang transportasi itu ya, terutama dalam masalah pelayanannya ya. Kemudian juga kita melihat tentang masalah kenaikan jumlah dari penumpang itu sendiri. Tapi kita lihat alhamdulillah kan terus ada peningkatan. Namun yang kami inginkan adalah pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat dalam masalah transportasi ini. Nah kemudian kita punya menginginkan target-target ke depan agar warga masyarakat memang bisa menggunakan transportasi publik ini memang menjadi sesuatu yang membanggakan bagi mereka. Karena Pak Yayat juga bilang tadi, ini bisa bagaimana mereka bisa cepat sampai murah, dan ini apalagi ingin menjadi bagian ya salah satu upaya mengurangi kemiskinan itu tadi. Saya kira semua hal ya yang memang untuk bisa memberikan pelayanan pada masyarakat ini terus kita lakukan. Kami terus mendorong nanti pada Dishub agar terus ya melakukan kreativitas ya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang terbaik. Mengenai masalah anggaran nanti kita bisa. Nah, kalau DPR punya standar nggak nih, gue kasih nih duit sekian, KPI-nya gimana nih, Key Performance Indicator ya, misalnya ada nggak tadi standar yang diberikan kepada Dishub? Ini mohon maaf ya. Dari DPR gimana Pak? Ya pokoknya nanti ya program-program dari Dishub pada saat mereka sampaikan kita kan akan kaji juga. Setelah mereka sampaikan kita lihat memang ini memungkinkan, kita akan siap memberikan anggaran. Walaupun memang lihat kemampuan anggaran juga ya. Walaupun artinya dianggap juga sudah memang dianggap memungkinkan begitu Pak ya. Yang sudah diajukan oleh SKPD Dinas Perhubungan saat ini. Artinya memang itu sudah. Nah ini masalahnya kan kemarin efisiensi, kemudian juga ini udah usulan dari SKPD itu, gitu. Pembahasan mereka masing-masing SKPD kan mana yang mungkin bisa lakukan efisiensi, tetapi tidak mengganggu kinerja dari SKPD itu. Jadi belum sampai tahap pembahasan mengenai rencana kerja begitu ya, hanya baru berdasarkan budget saja begitu maksudnya? Iya, nanti kan selanjutnya kita akan rapat kerja. Tapi belum diketok Pak ya? Belum. Nah, kan mudah-mudahan jangan berubah lagi. Soalnya kalau ini antisipasi angkanya berapa Pak? Belum tahu Pak ya? Belum tahu ya. Jadi maksud saya dengan adanya kepastian angka. Yang maksud antisipasi angka apa nih? Angka untuk subsidi yang katakan isu karena efisien untuk tahun ini, tahun 2020 yang dianggarkan di dalam APBD nanti. Belum tahu ya? Ya kemarin kan sudah diketok, sudah disetujui. Kemarin sudah disetujui. Cuma memang kemarin ada banggar kecil lah di komisi, kemudian akan dibahas lagi di banggar besar. Tapi ya kalau memang kemarin sudah kelihatan kesepakatan itu. Baik, kita masih punya satu bagian lagi untuk berbincang, tetaplah bersama kami pemirsa. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi.